Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kelancaran-kelancaran, doa kita dikabulkan. Saya membawakan untuk edukasi, untuk sebagai gambaran, sebagai referensi, sebagai pedoman, sehingga kita dapat memanfaatkan edukasi ini, kita memanfaatkan adanya teknologi digital. Apa itu disebut dengan manfaat dari kesulitan hidup? Nah ini. Jadi kita kesulitan hidup, mari kita merubah apa saja itu. Oleh sebab itu kita perlu membuat ketahanan, meningkatkan ketahanan. Jadi kesulitan hidup itu kita tingkatkan ketahanan. Apa itu? Kita jangan menyerah sehingga kita dapat menghadapi kesulitan. Kalau kita dapat menghadapi kesulitan berarti kita makin kuat. Secara langsung kita memperkuat daripada kesulitan itu. Kalau kita menyerah saja hidup ini, memang hidup ini sudah ditentukan Allah ya untuk kita masing-masing. Tapi kita harus aksi juga. Kita harus punya tujuan juga. Kita harus membentengi juga. Kita harus juga berjuang. Kalau tidak akan menurun. Oleh sebab itu kemampuan ini harus ditingkatkan. Itu dia satu, meningkatkan ketahanan mental. Ini dalam rangka kesulitan hidup ini, ketahanan mental. Jangan nanti dilihat orang naik mobil-mobil mewah-mewah, di depan rumahnya jalan besar, berlobang, ditaruhnya tanaman di tengah atau pohon pisang. Wah ini kan mental agak baik. Coba jalur yang bagus lah untuk minta dukungan pengaspalan, pengurukan bersama-sama lah, desa, camat atau aparat terkait. Yang kedua yaitu pembelajaran dari pengalaman. Nah, kalau sudah kita berhasil, mereka yang berhasil itu dulunya sulit. Dulunya mereka itu sering gagal. Jangan dilihat sudah dia berhasil, asetnya sudah triliunan, padahal dia dulu berjuang. Dia juga mengatasi kesulitan hidup. Karena hidup ini kan sama-sama, tidak saja di kotak-kotak. Kita dilemparkan tidak terbuka dari kotak ini, tidak. Semua. Dasarnya sama dengan telur ya. Telur itu begitu dipecah, maka lahirlah dunia ini besar. Oleh sebab itu kita perlu menjadi pembelajaran. Dari pembelajaran itu akan didapat nanti kesempatan bagaimana sebenarnya pengalaman. Yang sudah pernah terjatuh, tahu dia resiko. Jadi biasalah kalau habis jatuh itu sakit, dan mereka yang bisa berjalan itu pada umumnya bekas jatuh. Jadi kita juga demikian. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan problem. Jadi sudah dia mendapatkan pembelajaran, sudah dia meningkatkan ketahanan, maka dia akan kembangkan. Kalau saya begini, ya, karena dia sudah dapat pengalaman, ya, dia bisa mengelakkan problem itu. Sehingga menghadapi daripada ketahanan hidup itu bisa jauh daripada menyerah. Jangan nanti baru dipengaruhi tetangga, teman, sudah nyerah kita. Wah ini akan membuat penurunan ketahanan hidup. Memang kita tidak serius apa adanya hidup kita ini. Ya gini-gini sajalah kalau kita tidak mau lebih baik. Jadi untuk bisa berkaca ke depan, bagaimana sebenarnya untuk bisa menghadapi kesulitan hidup, jadi Selat Hormuz sana ditutup, bagaimana jalan keluar? Wah 2 tahun lagi kita tidak lagi impor bahan bakar. Wah itu bagus itu. Jadi mengembangkan kemampuan problem ini yang perlu sehingga membantu dalam ketahanan hidup tadi itu, membantu dalam kesulitan hidup itu sendiri, dapat mencari solusi jalan keluar. Wah enak nyebutkannya itu solusi jalan keluar.
sehingga kita akan dapat membangun kesadaran diri. Karena kita sudah buat pembelajaran, buat ketahanan, sehingga kita akan mempunyai kesadaran diri. Sudah adem ayem, ya kan? Bukan berarti sudah menikmatin, itu karena kesadarannya tinggi. Karena dia sudah memilih pola yang sudah dikerjakan, yang sudah dipilih. Gitu. Menginspirasi kreativitas, jadi ada motivasi, ya. Ada inovasi dalam mencari solusi itu. Jadi kalau sudah kita dapat solusi, tidak tambah berat. Jangan solusi yang kita pilih tambah hancur. Nggak tahu itu akan datang musim hujan, basahlah semua. Karena kita tidak nunggu musim panas atau kemarau. Jadi solusi apa yang akan kita ambil? Bagaimana mencari inovasi itu? Ya referensi lah. Yang keenam, meningkatkan simpatik. Supaya kita bisa bertahan hidup, ya janganlah temperamen, bersosial lah, sehingga banyak yang simpatik. Bersyukur hambatan kita nanti ada jalan keluar dari orang lain yang mengalami kesulitan kita tadi dapat berkurang. Jadi kita dapat meningkatkan simpatik. Yang ketujuh, kita membangun kekuatan. Jadi kesulitan tadi dibangun kekuatan. Tidak mudah menyerah. Wah, ini enak mengatakannya. Begitu dia mempunyai persoalan ini, orang Medan bilang amango ya mang. Jadi ketabahan memang perlulah. Dari agama kita sudah tahu kan, tabah. Jangan mengatakan, oh saya ini sedang diuji. Sebutkan saja, karena cintanya Allah kepada kita, maka saya diuji. Jadi jangan hebat mengeluh. Ambil hikmahnya, yaitu membangun kekuatan dalam ketabahan. Dengan demikian, kesulitan itu dapat menjadikan kesempatan kita untuk bangkit. Bukan berarti sama sekali kita menyerahkan diri. Gitu loh, yang memang dia harus kita waspadai. Bagaimana sebenarnya? Sudah kita ketahui teorinya tadi, yaitu meningkatkan ketahanan, itulah yang pertama. Apa saja itu ketahanannya? Ya mental ya. Jangan nanti, saya tinggal kok jauh dari keramaian ya. Saya tinggal kok susah sekali jalannya begini. Sepeda motor, orang, mobil, wah ini mentalnya kalau melihat ke atas sulit. Jadi ciptakanlah bagaimana wilayah kita itu untuk memproduktivitas kita, untuk menghasilkan kita. Nanti insya Allah kita menikmatin. Jadi kita anggap itu sebagai pembelajaran, membangun kemampuan, sehingga kita mendapatkan hasil yang disebut dengan tingginya kesadaran. Kalau sudah mendapatkan tingginya kesadaran, sudah enak. Sehingga apa-apa yang kita pikirkan itu terinspirasi. Tidak mau lagi kita jatuh, tidak lagi kita ragu-ragu, karena kita sudah tahu. Jadi kita sudah mengerti. Selanjutnya kita akan mencari simpatik, ciptakan simpatik itu. Jadi orang percaya, silakan hasil panennya pakai kendaraan saya, silakan. Nanti panennya ini biar saya yang beli. Kenapa? Karena mereka tahu jalan keluarnya. Jangan nanti kita buka konveksi, menumpuk barangnya, udah banyak uang, nggak ngerti kita memasarkannya. Yang ketujuh, membangun kekuatan dan ketahanan. Ini yang perlu. Sehingga kalau kita sudah kuat, mental kita akan tambah kuat. Waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.